kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan. Itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir apa namanya ini, kusir gerobak sapi itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan di zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa dihalangi itu? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke baris ke mereka kan. Kita mesti biasakan bahwa pandangan politik itu ada yang negatif, ada yang positif. Kan biasa aja. Ya. Itu intinya tuh. Kita bajingan itu juga anak Jakarta, lu bajingan banget sih lu tuh. Atau orang bilang lu keren banget tuh. Jadi kata bajingan itu kalau dimasukkan dalam etnolinguistik itu istilah yang bagus sebetulnya. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Cuk, matamu picek, itu apa itu? Itu kalau di Jawa Timur keakraban. Sama saya seperti di Jawa Timur. Kalau dilontarkan di dalam bentuk emosional. Yang saya jancukkan itu koruptor. Oke. Ya, saya nggak pernah jancuk kepada fakir miskin. Enggak. Kalau koruptor. Matamu picek menurut ke seseorang, iya, matamu picek koruptor. Iya. Kenapa? Nah, maksudnya itu apa? Enggak terlalu kasar atau gimana? Oh, matamu picek gitu. Ya, bagaimana tuh membajingan tuh Presiden Jokowi itu? Kan itu di dalam dalil itu suasananya berdebat politik itu, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin di publik tuh, saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu faktanya kan. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi. Ya itu juga sebenarnya nggak kenal banget sama Rocky Gerung ini. Apa track recordnya dia, apa prestasinya dia, dan terutama dia itu sebenarnya makhluk apa. Kita semua kenal nama Rocky Gerung dari program ILC dulu di TV One yang dikomandani oleh Karni Ilyas, yang sekarang bahkan sudah tidak tayang di sana dan akhirnya punya program sendiri di YouTube. Rocky Gerung tiba-tiba hadir dan dikenalkan ke kita oleh hostnya sebagai si profesor. Padahal jejak pendidikannya sama sekali tidak menunjukkan dia seorang profesor. Rocky Gerung hanya seorang biasa yang dikemas sedemikian rupa oleh stasiun televisi sebagai produk yang dijual ke masyarakat. Inilah zaman di mana audiovisual adalah Tuhan dan penonton adalah para hambanya. Dan Rocky Gerung memanfaatkan banget situasi itu di mana namanya mendadak meroket karena dia menjadikan dirinya oposisi dari Presiden Jokowi dan mendapat tempat spesial di acara televisi seperti ILC yang lebih mementingkan rating daripada isi diskusi. Dan mulailah nama Rocky Gerung beredar kemana-mana dengan kemasan yang bagus sehingga orang tidak lagi mempertanyakan kapabilitas dia untuk menjadi pembicara. Emang kacau ILC di TV One pada waktu itu. Ada masalah politik, Rocky Gerung jadi pembicara. Ada masalah sains, Rocky Gerung juga jadi pembicara. Bahkan masalah kriminal, dia juga jadi pembicara. ILC di TV One itulah yang membentuk Rocky Gerung menjadi serba bisa. Apakah karena dia memang punya bobot untuk bicara sesuai kapasitas materi yang dibawakan sebuah acara? Bukan. Tapi karena sebuah acara di stasiun televisi butuh orang kontroversial supaya acaranya ditonton orang dan mendapat rating penonton yang tinggi. Dibikin seru-seruan aja, nggak penting apakah debat atau diskusi itu ada isinya atau tidak. Yang penting seru aja dan mendapat perhatian pemirsa yang juga ingin tingkat keseruannya semakin lama semakin tinggi. Sebenarnya udah beberapa kali Rocky Gerung kepleset karena terlalu sering tampil di televisi. Pernah nih, dia bilang kalau kitab suci itu fiksi di televisi pada waktu itu. Biasanya, kalau yang ngomong itu Ahok misalnya, kebayangkan demo-demo dari ribuan orang akan memenuhi Jakarta seperti yang pernah terjadi di tahun 2017. Tapi karena ini, Rocky Gerung yang ngomong kitab suci itu fiksi, dan dia ada di sisi oposisi yang sama-sama membenci Jokowi, jangankan di demo, Rocky Gerung malah diundang untuk bicara di rumah ibadah, diberi kopiah dan digelari Ustadz Rocky Gerung. Gila kan? Emang gak miring orang-orang yang ngundang dia bicara di tempat ibadah dan digelari Ustadz, padahal Rocky Gerung itu sendiri gak jelas agamanya apa.